Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman sekalian, dalam kesempatan yang baik ini kembali kami akan mengabarkan informasi terbaru terkait pelaksanaan CASN di tahun 2022, P3K Guru di tahun 2022, jabatan fungsional untuk di daerah. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, seperti biasa kami ingatkan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kami akan kabarkan untuk yang pertama adalah terkait dengan pelaksanaan P3K jabatan fungsional guru di instansi daerah di tahun 2022, di mana ada tekanan atau ada permintaan langsung dari PGRI, yaitu organisasi guru ya, Persatuan Guru Republik Indonesia, terkait dengan nasib guru-guru honorer yang belum bisa terakomodir di tahun 2022. Artinya bagi teman-teman yang belum lolos passing grade, kemudian di tahun 2021 dan misalkan nanti tidak juga bisa passing di tahun 2022, misalkan dia masuk pelamar umum dan kemudian kemungkinan guru-guru P1 yang belum masuk, belum bisa diakomodir di dalam P3K tahun ini, ada usulan menarik yang diusulkan oleh BKH PGRI. Kami coba bacakan informasinya. Jadi BKH PGRI ini menuntut dari pemerintah untuk bisa mempermudah seleksi atau pengangkatan honorer menjadi P3K di tahun 2022. Nah, kita tahu bahwa penetapan kebutuhan P3K pada Pemda ini sudah final, artinya sudah tidak bisa bertambah di formasi-formasi yang sudah ditetapkan oleh Menpan RB dan diberikan kepada pemerintah daerah. Artinya adalah di sini BKH PGRI menyoroti untuk pelaksanaan terakhir kali di tahun 2023, kalau memang SE dari Kemenpan itu memang dilaksanakan dan tidak ada perubahan kebijakan, maka di tahun 2023 itu sudah tidak ada honorer. Makanya di sini adalah BKH PGRI itu menyoroti agar jangan mempersulit lagi pengangkatan P3K untuk guru honorer asli menjadi P3K di tahun 2023. Kita coba cermati isi beritanya, bahwa di sini dikatakan BKH PGRI memberikan pernyataan bahwa angkat seluruh guru honorer asli menjadi P3K di tahun 2023 jangan dipersulit lagi. Di sini disampaikan oleh Ketua Badan Khusus Honorer atau BKH PGRI Riau Eko Wibowo meminta pemerintah tidak mempersulit guru non-ASN dalam P3K. Nah, pemerintah didesak untuk mengangkat seluruh guru honorer asli. Ini juga agak istilah yang belum kita sering dengar ya, Bapak Ibu guru. Nah, yang dimaksud asli di sini adalah oleh Bapak Eko Wibowo, yaitu dari PGRI Riau, mengatakan bahwa yang asli adalah yang sudah diverifikasi dan sudah divalidasi. Nah, kemudian kita coba lihat, melihat jumlah guru honorer yang diangkat dalam menjadi P3K tidak bisa selesai tahun depan. Saat ini jumlah honorer di instansi pemerintah sudah jutaan, sayangnya tidak diimbangi dengan ketersediaan kuota P3K tahun 2020. Nah, di sini adalah pernyataan dari Bapak Eko bahwa supaya cepat pengangkatan P3K 22 hingga tahun 2023, beliau menyarankan langsung mengangkat guru honorernya asalkan datanya valid dan akurat. Pemerintah pusat melalui Menpan RB Bapak Azwar Anas harus membuat kebijakan arif dan bijaksana untuk pengangkatan P3K, seleksinya tidak mempersulit honorer. Bisa saja teman-teman ya, ini diakomodir di tahun 2023, buktinya di tahun 2022 ini saja. Juga setelah turun dan Permenpan 20 tahun 2022 itu adalah salah satu Permenpan yang menurut kami mempermudah seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru, terutama itu merupakan hasil evaluasi ya dari pelaksanaan P3K tahun sebelumnya, tahun 2021, dan dimana di situ yang terbarunya adalah
adanya tes atau seleksi kesesuaian. Ini kan merupakan seleksi yang menurut kami sangat berpihak kepada guru honorer. Jadi ketika ditanya mungkinkah kemudian kebijakannya adalah mengarah kepada tuntutan dari BGRI, menurut kami bisa saja. Nah, kita coba lihat prinsipnya. Kami ingin pemerintah mempermudah dalam pengangkatan P3K dari honorer, ujarnya. Nah, seleksinya cukup pendataan administrasi, tidak perlu lagi pakai tes yang menghabiskan anggaran. Lebih baik untuk seleksi honorer jalur pendataan administrasi. Kemudian rencana penghapusan bikin honorer galau ini ya. Tokoh muda pendidikan Riau tersebut menyuarakan nasib honorer. Wakil ketua ini memberikan saran supaya penghapusan honorer 28 November tahun 2023 dikaji ulang. Selain itu, nasib honorer harus diperhatikan. Ekowi menilai ketika honorer diberhentikan akan menimbulkan persoalan baru pemerintah, salah satunya adalah pengangguran massal. Ya, pengangguran massal, namun yang dampak yang tidak kalah mengerikan adalah dimana ketika layanan terhadap pendidikan, layanan terhadap kesehatan itu tidak bisa dilaksanakan ketika honorernya memang tidak ada dan kebutuhan ASN ataupun pegawai di situ tidak mencukupi, maka ini akan menjadi sebuah masalah yang baru. Dia juga mendukung ketegasan pemerintah dalam pendataan non-ASN. Kita coba lihat di halaman berikutnya. Nah, semua data honorer yang masuk database hasil pendataan non-ASN akan dikunci. Sudah tepat itu 31 Oktober, kalau lebih lama makin banyak titipan yang masuk honorer bodong. Nah, ini yang menjadi musuh bersama ya, karena memang masih banyak guru honorer yang belum menjadi ASN. Namun pendataan non-ASN ini ketika tidak dikunci, maka mungkin kesempatan untuk tenaga honorer titipan itu masuk ke dalam database akan lebih banyak dan akan merugikan tentunya guru honorer asli ya, guru honorer yang memang sudah mengabdi lama, yang sudah bekerja di instansi pemerintahan sudah lama. Nah, BKH-PGRI mendorong supaya transparansi BKN menginformasikan kepada seluruh honorer, tidak ada yang ditutupi soal pendataan non-ASN. Kami tidak ingin teman-teman yang sudah lama mengabdi tidak diangkat P3K tahun 2022 sampai P3K tahun 2023. Nah, ini menurut kami salah satu usulan yang sangat realistis karena di tahun 2022 ini tidak bisa menambah lagi karena sudah ditutup dari usulan dan juga penetapan formasi. Nah, namun di tahun 2023 adalah peluang terakhir kalau memang akan diselesaikan di tahun 2023 bagi teman-teman untuk menjadi ASN, dan tuntutan dari BKH-BGR ini sangat realistis agar di tahun depan formasinya diperbanyak ya menurut kami, dan seleksinya dipermudah. Nah, berkaitan dengan formasi, kami telah mendapatkan informasi terbaru tentang rincian formasi ya. Rincian formasi ini ada di daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022. Padang Pariaman ya. Ini kita bisa lihat bahwa di sini untuk total formasi di Padang Pariaman cukup banyak. Ini khusus guru saja itu ada 1008. 1008, di mana 1008 ini merupakan jumlah yang cukup banyak karena dari kabupaten ada yang hanya 300-an, 200-an ya. Ini 1000 menurut kami sudah cukup banyak, dan semoga ini nanti semua guru honorer yang sudah passing grade itu terakomodasi di seleksi P3K tahun ini ya teman-teman. Artinya formasi yang tersedia ini memang bisa mencukupi dari guru honorer yang sudah lolos passing grade, sehingga tidak terkatung-katung, tidak masuk load, tidak harus pindah menjadi prioritas 2 atau prioritas ketiga atau bahkan menjadi pelamar umum demi untuk mengejar formasi yang dibuka sesuai dengan jabatan fungsional lain yang dimiliki oleh guru-guru yang sudah lolos passing grade. Nah, kita bisa cermati teman-teman dari Padang Pariaman. Ini adalah SE dari penetapan formasi Menpar RB terkait dengan formasi tenaga guru, formasi P3K guru di tahun 2022 yang disediakan untuk pemerintah daerah Padang Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman. Nah, ini dia guru kelas cukup banyak ya kalau kita lihat teman-teman. Nanti teman-teman yang ingin mendapatkan file ini
Jika belum mendapatkan, silahkan komen di kolom komentar ya. Nanti kami sertakan link untuk mendownload untuk lebih jelas melihat SK penetapan formasi untuk daerah Kabupaten Padang Pariaman. Nah, sekian dulu teman-teman informasi dari kami. Semoga ini bermanfaat. Tetap semangat teman-teman guru honorer. Semoga bisa menjadi ASN di tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.